Satu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok ILO akan mempresentasikan Hasil kerja kami. Sebelum itu kami sebelumnya. akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Bagas, nomor absen 4. Nama Nama saya saya Aditya Alensa Mujaki. Bila dari absen 03. Nama saya Aditya Mujaki, absen 5. Saya Latifah Nurul Rizky Abdullah dari absen 18. Saya Asnatia Sani dari absen 17. Saya Raja Indra Divan dari absen 29. Yang pertama-tama yang akan kami jelaskan ada eh, latar belakang dari ILO, bentuk kerjasama ILO, anggota negara yang ikut dalam ILO. Setelah itu peran ILO, Indonesia di ILO dan strukturnya. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh aku. Eh, tapi sebelum ke latar belakang, kita bakal lebih ngebahas dulu tentang apa itu ILO. ILO itu kepanjangan dari eh, International Labour Organization yang bergerak di bidang buruh atau para pekerja, di mana nanti para pekerja, para pengusaha, dan juga para pengelola akan bersama-sama membangun dan menyusun sebuah kebijakan agar dapat dilakukan secara prinsipnya dengan baik dan benar, dan juga akan membuat kemanusiaan lebih bermartabat dan juga menghapus mereka semua dari kesengsaraan. ILO merupakan salah satu tripartit dari PBB yang bekerja sama dengan 187 negara, salah satunya Indonesia, yang mengawasi standar-standar ketenaga kerjaan, dan ILO ini juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengasih standar-standar yang ada. Terus selanjutnya, untuk latar belakang ILO sendiri, untuk yang di PPT itu latar belakang yang bagaimana ILO dibuat, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, motivasi apa aja yang membuat ILO itu berdiri. Jadi motivasi atau latar belakang ILO itu ada 3. Yang pertama itu eh, ada motivasi kemanusiaan, di mana ILO ini bergerak di bidang organisasi kemanusiaan agar pekerja tentang kesehatan keluarganya, mentalnya juga dapat diawasi agar jadi pekerja yang bisa lebih baik lagi dalam bekerjanya dan membuat negara ini tuh jadi maju semakin pesat. Terus yang kedua ada motivasinya politik, karena ILO ini tuh berhubungan juga dengan politik. Karena kalau misalnya pekerjanya nganggur atau misalnya nggak mau kerja, itu bakal ngebuat politik dan juga pembangunan juga buruk sama gagal menanggapi isu atau hal tentang ketenaga kerjaan. Terus yang terakhir itu ada ekonomi. Karena ILO dan buruh atau pekerjaan itu pasti sangkut paut dengan keuangan atau ekonomi, maka dari itu ILO ini tuh diciptain agar kesengsaraan ekonomi itu dapat berkurang di para buruh, dan negara dan pemerintah dapat dipandang baik oleh negara lainnya karena dapat menanggapi isu yang ada. Terus yang selanjutnya, Next, guys. Nah, jadi di sini ada tujuan ILO. Tujuan ILO itu sendiri akan dijelaskan oleh aku, Hasna. Jadi tujuan ILO itu ada beberapa sebenarnya. Dari tujuan dalam pembentukan organisasi tersebut itu pertama ada mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial. Terus yang kedua itu meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya.
Terus yang ketiga itu menciptakan stabilisasi di bidang ekonomi dan sosial. Nah, organisasi internasional ini tuh menangani permasalahan global, salah satunya adalah perlindungan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini merupakan manusia-manusia yang berkontribusi terhadap perekonomian negara untuk melindungi hak-hak mereka. Juga negara menyediakan seperangkat aturan. Terus ada juga undang-undang yang mampu melindungi hak-hak tenaga kerja, terus perlindungan pekerjaan, terus juga mencegah mereka dari tindakan eksploitasi maupun memberikan kenyamanan. Jadi sangat penting juga untuk memperhatikan sektor pekerjaan informal karena para pekerja juga bekerja di sektor ini memiliki tugas-tugas rutin kayak halnya seperti pekerjaan pada umumnya. Terus sebagai sebuah organisasi juga, ILO itu berdiri dengan kepentingan berbagai pihak yang memiliki motivasi berbeda namun saling berhubungan gitu. Jadi mereka tuh adalah pemerintah, perusahaan, dan para pekerja. Jadi motivasi yang mendorongnya berdiri ILO itu paling pertama adalah kemanusiaan. Terus kondisi para pekerja yang berada di bawah eksploitasi juga semakin banyak. Tidak ada yang memperhatikan kesehatan keluarga, terus kenaikan pangkat mereka dalam perusahaan. Jadi semakin hari itu keadaan ini tuh nggak bisa diterima gitu. Jadi motivasi yang kedua itu ada politik. Nah, tanpa adanya usaha untuk memperbaiki nasib mereka, para pekerja juga jumlahnya semakin meningkat gitu. Ini tuh dapat membuat sebuah gerakan mogok. Jadi bahkan revolusi ini tentunya dapat merugikan negara, terus juga perusahaan serta menghambat laju pertumbuhan juga. Terus motivasi ketiga itu adalah ekonomi. Nah, keadaan pekerjaan yang tidak diperhatikan mengakibatkan membekaknya ongkos produksi gitu. Jadi membuat reformasi sosial menyebabkan perusahaan bermasalah ini gak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya kayak di negara asing gitu. Terus juga akan merugikan perusahaan dan kemudian pada akhirnya tuh roda perekonomian teh macet karena perusahaannya bermasalah. Terus motivasi-motivasi ini tuh yang dituangkan dari Konstitusi 1919. Nah, visi misi ILO itu motivasinya itu sesuai kayak tadi pendiriannya itu mewujudkan pekerjaan yang layak untuk pria dan wanita. Terus adapun visi itu juga berbunyi kondisi universal yang manusiawi untuk para pekerja sebagai sebuah ekspresi dari keadilan sosial dan kondisi damai di antara bangsa-bangsa. Terus tujuan ILO juga apa sih? Berdiri untuk menegakkan hak-hak pekerja, terus dari peningkatan standar hidup, kebijakan upah, jam kerja, kontrak kerja, pokoknya banyak biar naikin gimana caranya para buruh tuh mendapatkan hak-haknya. Itu. Next. Ya, selanjutnya ada bentuk kerjasama yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi bentuk kerjasama yang dilakukan ILO itu ada kegiatan pelayanan pendidikan menggunakan sarana formal non formal dan selain itu juga ada pelatihan keterampilan. Lalu yang kedua ada kegiatan aksi nasional berupa eh, peningkatan penyadaran masyarakat dengan contohnya kayak bikin talk show di media, lalu siaran pers, lalu ada penerbitan paket informasi untuk memberi informasi. Lalu ada juga ceramah di berbagai forum untuk apa? Memberi informasi kepada orang-orang. Lalu ada juga penguatan kapasitas masyarakat atau pengembangan institusi lokal. Contohnya ada pelayanan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan peningkatan skill dan kewirausahaan, seperti pelatihan wirausaha, kelompok usaha bersama, dan mengakseskan pada lembaga keuangan mikro dan lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Adam. Jadi, ILO bekerja sama dengan 187 negara anggotanya yang akan memastikan bahwa standar
Standar ketenaga kerjaan ini dihormati baik secara prinsip atau praktiknya dan memiliki 10 kursi pemerintahan tituler secara permanen oleh negara. Kepentingan misi utama yaitu ada 10 negara, yaitu United Kingdom, Prancis, India, Italia, Jerman, Cina, Brazil, Jepang, Amerika, dan Rusia. Next guys, contohnya. Jadi pada 11 Juni 1950, Indonesia yang saat itu masih menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau LIS untuk pertama kalinya menjadi anggota Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, disingkat menjadi ILO. Indonesia menjadi anggota ke-16 Perserikatan Buruh Dunia dan telah bekerja sama sejak 12 Juni 1950 dengan berkolaborasi bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Organisasi Pengusaha Indonesia atau APindo. ILO juga bekerjasama dengan tiga serikat pekerja utama semua konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau KPSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI, dan Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia atau KSPI. ILO juga bekerjasama dengan pemerintahan. ILO memiliki 3 prioritas, yaitu yang pertama menghentikan eksploitasi dalam pekerjaan. Kedua, yang kedua itu ada penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga prioritas diiringi dengan penjalanan isu-isu gender dalamnya semuanya tercantum dalam program negara pekerjaan layak. Next guys. Sebentar. Ya, ada ini peran bagi Indonesia. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang peran ILO di Indonesia. Jadi itu peran Indonesia dalam kerjasama ILO adalah Indonesia harus memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan untuk mengatasi masalah perburuan di dunia. Terus juga Indonesia terpilih sebagai anggota reguler governing body atau GB pada periode 2021-2024 di pada rangkaian International Labour Conference ILC yang ke-109 yang diadakan secara daring pada 14 Juni 2021. Terus juga ILO bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan menguatkan dialog terkait permasalahan di dunia kerja. Terus juga ILO membentuk program internasional untuk menghapus pekerja anak atau yang disebut juga IPEC pada tahun 1992 dengan tujuan utamanya ya untuk menghapus pekerjaan anak. Next, bro. Next.
Ya, selanjutnya ada struktur ILO yang mau aku bacain. Yaitu ada Konferensi Buruh Indonesia. Nah, badan ILO yang pertama itu adalah Konferensi Buruh Internasional. Kebijakan ILO sebagian besar ditetapkan oleh konferensi ini, yang mengadakan pertemuan 1 tahun sekali di Jenewa, Swiss. Konferensi ini membuat dan mengadopsi standar buruh internasional dan juga berperan sebagai forum diskusi berbagai pertanyaan utama mengenai keadaan sosial dan buruh. Terus selanjutnya ada badan pengatur. Badan pengatur itu bertugas menyajikan fungsi eksekutif ILO. Fungsi eksekutif ILO selama jeda waktu konferensi tahunan. Beberapa fungsi dan badan pengatur ILO adalah memilih direktur jenderal ILO dan mengarahkan serta mengawasi kinerja kantor ILO dan direktur jenderal. Masa jabatannya adalah 3 tahun. Ada lagi nggak ini? Ini bagian siapa? Yang terakhir, keanggotaan ILO. Bagian siapa? Nuzilat. Dari Jea, ke bagian apa dia? Iya, Zia. Oh, novel belum. Ya udah, backingin dulu sama Bagas, guys. Ya udah, ini semua orang Iya, ngaku. sok sama Dipan. Oh, Dikman. Jadi di sini yang terakhir ini ya, apa ada lagi? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keanggotaan ILO. Jadi keanggotaan ILO merupakan syarat mutlak berdirinya sebuah organisasi tanpa anggota. Tidak akan ada organisasi keanggotaan organisasi internasional dilihat dari apakah ada keterlibatan negara di dalamnya, dan sifat organisasi itu sendiri yang universal maupun regional. International Labour Organization atau ILO itu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia. Sesuai konstitusi ILO tentang anggota ILO terdiri dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung sejak pada tanggal 1 November 1945 ataupun negara-negara yang baru bergabung setelahnya. Terus juga ILO merupakan negara yang disahkan bergabung dengan PBB oleh Majelis Umum yang setelahnya menghubungi Jenderal International Labour Office secara formal, diresmikan di konstitusi ILO. Ya, cukup. You need it, or you depend on others to have it. Work is central to your well-being. Work gives our lives purpose and dignity. Work gives us our humanity. Almost 500 million women and men need work. Millions more have work but live in poverty. And hundreds of millions lack the basic labor rights to give them a living that is healthy and secure. The International Labour Organization is the UN agency the world of work. It was founded on the belief that social justice is essential to universal and lasting peace. The ILO promotes decent work for all
through an agenda that aims to give people a fair stake in their working lives and in society. The ILO was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended World War I to ensure social justice for people through work. It became a specialized agency of the newly formed Nations after the Second World War, and today has membership of 187 countries that continue to grow. The ILO received the Nobel Peace Prize in 1969 and today is recognized as an authority on the world of work. The act is seen at key moments in history. The work affects every aspect of our lives, from regulations setting out health standards through to policy and discrimination, violence and harassment in the world of work. There exists international labor standards to protect us. Eradicating child labor and for work of equal value. Creating and jobs, strengthening social connections, helping women and men gain skills they need to seek work. Upholding rights workers and employers through social dialogue. The ILO mandate is into the part of all teams sustainable development goals and to work itself as well as the UN agenda. Headed by Director General, the Secretariat conducts research and data analysis about the work and supports the work of members and constituents. Each June, the organization meets for its annual International Labor Conference, where labor standards are discussed and adopted. Its Executive Council, the governing body, meets 3 times a year. In the field, the ILO advises governments and collaborates on projects at the country level to help put standards and policies into practice through training, education, and research. In 2019, the ILO adopted the Centenary Declaration for the Future of Work to respond to a world experiencing transformative change, driven by technical innovations, climate and action. It calls for a centered approach to the future of work, a task made all the more urgent by the outbreak of COVID-19. It revealed a pre-existing pandemic of poverty and inequality, which must be tackled if the world is to build back better. The ILO Declaration for the Future of Work sets a roadmap for creating a safer, more inclusive, just world with decent work for all. Globalization, disruptive technologies, equality, climate change and a pandemic. World of work is changing faster than ever. Multiple interrelated crises which demand global. Ya, dilanjut aja karena videonya nge-lag. Karena tadi udah sedikit ada gambaran dari ILO, cara kerja ILO, terus juga gimana ILO masih berperan penting dalam para buruh.
Dan juga selanjutnya aku bakal ngasih tambahan juga buat logo ILO. Logo ILO itu ada kayak gambar roda gitu. Itu tuh artinya kayak kesinambungan atau keselarasan para pekerja buruh dalam mereka kerja terus-menerus tanpa ada hentinya waktu. Terus juga ada padi, itu tuh kayak melambangkan kemakmuran atau kemakmuran para buruh yang karena mereka terus bekerja. Dan juga ada tulisan ILO yang merupakan mereka itu ada di naungan atau ada di bawah PBB. Jadi secara langsung logo itu tuh kayak mengartikan pengertian dan tujuan dari ILO itu sendiri. Mungkin tambahannya cukup dari aku. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahin. Nggak ada mungkin Al. Udah. Mungkin cukup. Cukup. Oke, cukup sekian dari kelompok ILO. Maaf juga jika ada salah-salah atau informasi yang belum tersampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.